teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika kelas 2. Yuk simak videonya. Hari ini kita akan belajar tentang satuan tidak baku. Wah, apa itu ya? Yuk kita cari tahu bersama. Kalau kita mau mengukur panjang meja, tinggi kursi, atau berat tas, biasanya kita memakai penggaris atau timbangan ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya alat ukur? Nah, di sini kita bisa pakai satuan baku atau satuan tidak baku. Jadi, pertama kita akan belajar tentang pengertian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan ukur yang tidak standar, tapi bisa kita pakai untuk mengukur dengan cara sederhana. Contohnya, satuan tidak baku misalnya panjang kita bisa mengukur dengan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, hasta, ataupun depa. Ataupun kita ingin mengukur suatu isi air dengan gelas, kita bisa mengukurnya dengan gelas. Contoh satuan tidak baku. Yang pertama itu ada jengkal. Nah, satu jengkal itu dari ibu jari sampai ujung kelingking. Kita bisa ukur panjang buku atau meja misalkan dengan jengkal. Nah, ini dia adalah contoh ilustrasi jengkal tangan kita bila diukur dengan penggaris. Lalu yang kedua itu ada langkah kaki. Nah, cara mudah mengukur panjang lapangan atau ruang kelas, biasanya kita bisa menggunakan satu langkah, berarti satu kali melangkah itu biasa satu kali satu langkah kaki. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada depa. Apa itu depa? Depa adalah ukuran dari ujung jari satu tangan ke ujung jari tangan lainnya saat direntangkan. Jadi saat kita merentangkan tangan itu dinamakan satu depa. Ini adalah contoh ilustrasi dari depa. Yang keempat, kita ada contoh lagi, yaitu keempat itu adalah jam pasir. Jam pasir biasa digunakan untuk mengukur waktu sederhana, misalnya berapa lama kamu menyikat gigi. Bisa diukur dengan jam pasir, misalkan kita mengukur jam pasir itu selama 5 menit. Lalu jam pasir itu nanti akan bergulir selama 5 menit. Nah, selanjutnya, contoh satuan tidak baku yang lain adalah gelas. Kalau kamu ingin tahu berapa banyak air dalam ember, kamu bisa ukur dengan gelas. Misalkan kamu bisa mengambil air dalam ember itu dan diukur dengan gelas sampai air dalam ember itu habis. Contoh yang keenam selanjutnya adalah benang atau tali. Nah, benang atau tali ini diukur biasanya satu tali bisa digunakan untuk mengukur tinggi benda, lalu dibandingkan dengan benda lainnya. Misalkan kamu ingin mengukur tinggi badan temanmu menggunakan tali sepanjang 2 meter, kamu bisa mengukurnya dengan cara membandingkan tinggi teman kamu dengan tali yang sedang kamu pegang. Lalu selanjutnya, kapan kita menggunakan satuan tidak baku ya? Ada yang tahu? Nah, satuan tidak baku ini biasanya cocok digunakan saat kita belum bisa memakai alat ukur standar seperti penggaris, meteran, atau timbangan. Ini akan membantu kita belajar mengamati dan membandingkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang, ayo ukur panjang meja dengan jengkalmu. Kita akan mencoba mengukur panjang meja belajar yang ada di rumah kita dengan jengkal. Berapa jengkal ya? Ayo kalian mulai ukur meja yang ada di depan kalian ataupun yang ada di rumah kalian. Kalian bisa menulis jawabannya, lalu coba bandingkan dengan teman atau orang tuamu. Apakah hasilnya sama? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari yang sudah kita pelajari adalah bahwa satuan tidak baku itu digunakan untuk mengukur alat ukur tanpa alat ukur standar. Contohnya jengkal, langkah kaki, depa, jam pasir, gelas, dan juga benang. Nah, kita bisa pakai satuan ini untuk bermain dan belajar sambil mengukur benda-benda yang ada di sekitar